Baik, rekan-rekan semua, kita jumpa lagi di materi yang sama ya tentang konvergen, kolisi dan orogenesa. Jadi pada video ini saya akan membahas bagian kedua, yaitu terkait dengan orogenesa seperti apa. Semoga bisa dijelaskan dengan baik dan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua ya. Nah, ini adalah orogenesa. Jadi orogenesa secara umum itu merupakan proses pembentukan suatu pegunungan yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa proses utama, yaitu bisa diakibatkan akibat penebalan kerak atau crustal thickening, lalu ada deformasi di sana, lalu ada metamorfisme, dan juga akibat dari magmatisme, atau pada hal ini itu diakibatkan oleh proses plutonik. Oke, nah tentunya bagaimana caranya kita mengetahui sebuah orogenesa, bagaimana kita caranya mengetahui evolusi sebuah orogenesa ini, evolusi sebuah pembentukan pegunungan ini, tentunya kita bisa mengetahui dari sekuen batuan, rock sequence. Lalu yang kedua, kita bisa juga tahu dari deformasi struktur yang terjadi apa, lalu metamorfismenya dan aktivitas magmatiknya, dan tentunya juga dari derajat erosi dan isostasi yang terjadi pada daerah tersebut. Nah, kita lihat peta dunia ini juga bukan sama ya. Ini kalian juga mungkin sudah tidak asing lagi. Kita lihat peta ini daerah mana harusnya sudah tidak asing lagi ya. Dan saya tebak mungkin beberapa di antara kalian sudah bisa menebak ini lempeng apa, ini lempeng apa. Nah, tapi dalam konteks gambar ini kita bukan menceritakan tentang batas antar lempeng, tapi yang ingin saya highlight adalah sabuk pegunungan ini. Jadi kita lihat ada yang warnanya merah dan warnanya jingga begitu ya, oranye. Nah, yang warna merah itu merupakan sabuk pegunungan yang tua, bisa dikatakan tua karena memang berumur Paleozoik. Sedangkan yang warna jingga atau warna oranye itu merupakan sabuk pegunungan yang umur Mesozoik dan Kenozoik. Nah, kita lihat di sini merupakan persebaran dari sabuk pegunungan yang tua dan yang muda ya, atau nanti kita nanti kenal dengan Old Orogen atau Young Orogen gitu. Nah, jadi yang Old Orogen itu yang warna merah nih. Di sini itu dikatakan daerahnya itu sudah tidak aktif lagi. Mungkin di sini ada di bagian Amerika, mungkin sampai Kanada ya. Oke lah. Lalu di sini ada di bagian Skandinavia, ini mungkin di Finland atau di Norway. Di sini juga ada di China, yang China bagian utara ya. Dan juga di sini di Eropa Timur. Di Australia juga ada, Australia bagian timur. Sedangkan ketika kita berbicara Young Orogen atau yang Mesozoik dan Kenozoik, ini umumnya itu masih aktif dalam kondisi pegunungan yang aktif. Nah, ini di Andes ada, lalu di Cordilleran ada, ini di Himalaya ya, ini di Alpen seperti itu. Di Irian juga ada nih, di Jayawijaya. Oke, nah ini juga distribusi dari aktif mountain belt ya secara umum. Ini di Cordilleran, di Himalaya, di Alpin, di Andes, ini yang besar-besar saja dia gambarkan. Tentunya juga di sini ada yang warna ungu, ini merupakan jalur dari Island Arc ya. Di Island Arc-nya seperti pembentukan Island Arc, oceanic versus oceanic secara umum di situ. Nah, oke. Kita lihat gambar bagian kiri. Ini merupakan model-model yang terjadi pada pembentukan sabuk pegunungan. Jadi, secara umum bisa disimpulkan ada 3 model, yaitu ada model dari Canadian Rockies dengan memiliki tersundul lipatan dan persesaran di sini ya. Ada fault and thrust fault begitu kan. Ada sesar-sesar anjak dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak sekali nih kita bisa lihat. Nah, lalu ada juga Appalachian ini spesifik, itu memiliki lipatan yang tebal dan thrust fault yang sudah tererosi, sebagian sudah tererosi, lalu ada thrust fault lagi, tererosi lagi. Dan lalu yang untuk Alps ini ya, ini merupakan lipatan yang sangat kompleks. Jadi banyak terjadinya lipatan yang overtune begitu ya, atau yang mengalami pembalikan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya sangat berbeda sekali ya antara Appalachian dengan Alps begitu. Dan Canadian Rockies ini merupakan, bisa dikatakan sebagai perpaduan antara Alps dengan Appalachian. Jadi titik tengahnya di Canadian Rockies. Nah, kalau untuk Alps ini tentunya di Alpin ya, di pegunungan Alpin di sini bentukannya.
Lalu ketika kita berbicara Appalachian, sebenarnya banyaknya di Himalaya, oke lah begitu. Sedangkan Canadian Rockies di bagian sini ya, Cordilleran atau di bagian daerah Kanada sini, Amerika Utara secara umum. Oke, nah bagaimana proses-proses sabuk pegunungan yang terbentuk? Tentunya kita bisa kenal dengan adanya oceanic versus oceanic atau ocean subduction. Ini kita sudah bahas di pekan lalu. Nih, ini merupakan yang bagian simpelnya dan ini bagian lebih kompleksnya. Kita tahu di sini oceanic versus oceanic, kerak oceanic dan kerak oceanic ya di sini. Sedangkan yang ini ada oceanic sama island arc. Subduksi antara oceanic dengan island arc akan memiliki produk yang sedikit banyaknya berbeda. Ketika island arc tentunya akan ada juga intrusi-intrusi granit walaupun tidak semasif di kontinen. Tapi di sini juga ada metamorphism, ada crystal deformation, sedangkan ketika oceanic versus oceanic itu akan menghasilkan simple pegunungan apinya. Hanya volcanic arc. Kalau di sini kan ada volcanic dan ada plutonicnya di sini ya. Ini contohnya di Jepang kalau di sini, dan kita lihat di bagian kanan ini contoh dari oceanic versus kontinen. Jadi ini ocean versus ocean, ini adalah ocean versus island arc, sedangkan ini ocean versus kontinen. Jadi akan menghasilkan batholith yang lebih masif lagi, lebih besar. Di sini juga ada metamorphic rocks dan akan menghasilkan magmatic arc juga terkadang, yang kita sebut juga sebagai sabuk pegunungan atau mountain belt di sini. Tentunya pembentukan mountain belt itu dengan proses konvergen lalu menghasilkan aktif continental margin dan akan menghasilkan young mountain belt. Nah, dari sini juga bisa terjadi akibat adanya tabrakan baik dari aktif margin maupun awalnya itu memang sudah aktif margin atau memang pasif margin awalnya. Nah, ini kalau contohnya pasif marginnya awalnya. Nah, tentunya nanti akan ada deformasi, akan ada pembentukan pegunungan, dan nanti di akhir ketika ini kan sudah oceanic ya, ini oceanic, ini kontinen. Ketika oceanicnya sudah habis begitu, dan nanti akan ketemu dengan kontinen, itu akan bertabrakan membentuk pegunungan baru yang kita sebut peristiwanya sebagai orogenesis. Nah, ini adalah pembentukan dari mountain building. Jadi tadi kita lihat di sini ada zona pasif margin, di sini aktif marginnya, bergerak oceanicnya. Once dia sudah mau habis, jadi ada yang masuk ke bawah, ada yang terseret ke atas nih, jadi nggak bisa masuk. Ada yang keangkat ke atas sebagian, lalu dia tabrakan. Akhirnya oceanicnya sudah habis nih, kerak oceanicnya sudah habis, masuk ke kontinen. Nah, kita lihat di sini di gambar yang D. Nah, di sini ada kontinen. Ini kita lihat ini adalah geoclinal deform ya. Ini kan geoclinal deform sedimen. Ini ada granitnya, Nah, di sini nih batholith dari kontinen dari aktif margin tadi. Di sini granitnya. Di sini mungkin ada geoclinal sedimen. Nah, lalu dibatasi oleh warna hijau. Ini kan bagian dari oceanic yang tadi terangkat ya. Ini bagian oceanic. Lalu di sini adalah bagian dari pasif margin yang tadi juga terangkat. Dan di sini ada warna kuning. Ini merupakan endapan-endapan baru yang terbentuk akibat erosi dari pegunungan ini. Nah, kita lihat gambar yang perfectnya itu di bagian E. Jadi akhirnya ketika kita berbicara sebuah kolisi, tentunya kolisi ini ada definisinya ya, terjadi apabila lempeng yang menerjang membawa kerak kontinen atau busur kepulauan ke dalam jalur subduksi. Jadi antara kontinen versus kontinen, atau kita bisa katakan kontinen versus island arc begitu. Jadi akan menghasilkan bentukan seperti ini. Tentunya ketika kita berbicara kolisi, kebanyakan akan menghasilkan suture zone. Ya, suture zone itu merupakan kompleks batuan lantai samudra, atau bisa kita kenal ophiolite complex, yang memang mengalami metamorfisme, high pressure metamorphism. Dan tentunya sutur itu sebagai pembatas ya antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya. Kita lihat ini sutur di sini kan. Di sini adalah batas kontinen yang bagian barat tadi nih, ya. Sedangkan ini batas kontinen yang bagian timur. Nah, di sini nanti ada endapan endapan kita sebut nantinya endapan molas sebenarnya. Nanti kita bahas itu juga. Nah, ini endapan sedimen yang dihasilkan dari erosi dari peristiwa tektonik yang terjadi sebelumnya. Oke,
Oke ya. Nah, ini sedangkan pegunungan ini akibat ada pengangkatan tadi kan, akibat ada pengangkatan dari kolisi itu dikatakan sebagai mountain range kompleks yang sebenarnya ini merupakan dari fitur morfologi dari suatu kerak yang mengalami penebalan sehingga membentuk orogen baru yang dipengaruhi oleh isosasi uplift. Nah, nanti yang kita akan bahas isosasi uplift itu seperti apa ya. Oke. Nah, ini secara teori, jadi model kolisi seperti ini. Jadi pertama adalah adanya subduksi, biasanya di awal subduksi, dan bagian yang satunya lagi ini mungkin di bagian pasif margin, tapi akhirnya bertabrakan nih. Akhirnya dia bertabrakan, akhirnya akibat adanya dua kontinen yang bertabrakan akan mengalami mengalami apa ya kalau di Indonesia kan welded itu mungkin pengelasan ya kalau dalam bahasa Indonesia, jadi mengalami penempelan bersama, penguatan pengkerasan bersama sehingga menghasilkan sebuah topografi yang sangat besar, sangat tinggi. Seperti ini pembentukan dari sabuk pegunungan atau Young Mountain Belt atau Young Orogeny lah kita sebut ini ya. Nah, jadi ini adanya ini adalah cekungan belakang arc atau back arc. Ini ada truss-trussnya. Nah, ini tipe-tipenya nih. Kalau jadi di sini kebetulan ada dua model fold truss atau trussnya, prisma aklesinya. Nah, di sini ada suture zone. Nah, kalau kita bicara suture zone berarti kita berbicara batas antar lempeng ya. Dan ini ada hasil cekungan nih basin. Ini kalau kita lihat gambar ini merupakan bagian dari pasif margin tadi. Oke. Ini nanti tinggal dibaca ya narasinya, silahkan. Tentunya ketika kita berbicara kolisi, kita akan mungkin menemukan beberapa model kolisi yang kok beda sih hasilnya, kok beda sih produknya. Kenapa bisa ada kayak gitu? Karena memang variabel kolisi ini bisa berbeda-beda ya. Nanti akan kalian kenal ada island arc type, ada Andean type, sama ada secara umum sih island arc type sama Andean type ya. Kalau Alpine itu style, itu lawan nama temennya nanti Cordilleran. Nah, jadi kita lihat nih untuk island arc sendiri itu kan merupakan tipe inilah kontinen versus ini kan ada oceanic versus island arc ya. Lalu ada kontinen versus island arc di sini. Secara umum island arc seperti itu. Kalau Andean type ini tipe-tipe yang umum ya, subduksi yang umum itu seperti di pegunungan Andes, jadi ada ocean sama kontinen seperti itu. Kalau Alpine itu sedikit berbeda karena apa? Karena memang dia ada rifting dulu, tapi nanti mungkin kita akan bahas. Nah, ini kita lihat di sini, ini juga model-model yang lain ada di penelitian yang berbeda. Jadi bisa jadi kolisi terbentuk akibat dari aktif kontinen dengan pasif kontinen. Ini yang saya contohkan tadi. Lalu dari 4 arc dengan pasif kontinen begitu. Nah, ini seperti ini juga. Jadi ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh model kolisi, nanti silakan kalian simak dan kalian kalian ingat-ingat atau kalian pahami lah. Jadi kalau yang gambar putih ini ada continental crust, yang diagonal ini island arc, ada oceanic crust, dan ada lithospheric mantle seperti itu. Oke, nah selain itu juga bisa dipengaruhi oleh metamorphism, Jadi maksudnya adalah pegunungan atau organik ini juga terbentuk akibat peristiwa metamorphism. Jadi kita tahu bahwasanya ada bagian-bagian oceanic yang memang menghujam ke bawah, Lalu di sini kan ada menghujam ke bawah di sini, tentunya ketika sudah masuk ke bawah, dia sudah bermain dengan pressure yang fluktuatif atau yang bisa dikatakan tinggi, dan juga temperatur yang tinggi. Di situ juga ada bagian yang melting sebagian, atau ada bagian yang termetamorfismekan. Contohnya dari shell mungkin ya, mungkin jadi fillet gitu kan, jadi batu pasir kuarsa, jadi skis seperti itu ya. Nah, ini dihubungkan dengan derajat metamorphism. Ini kemarin kita sudah sempat bahas ya, yang bagian kanan ini. Ini jadi kondisi ketika pembentukan batuan metamorfisme pada event-event tektonik tertentu. Jadi kita bagi ke dalam beberapa bagian ini dari Wolfgang. Ini ada kontak metamorphism,
lalu ada Abukuma type, ada Barrow type, dan ada subduction metamorphism. Kita tahu kalau kemarin kita berbicara subduksi, itu pasti kita berbicara zona pembentukan metamorfisme yang di sini ya, yang very high pressure dengan intermediate sampai high temperature juga ya. Tapi ketika kita berbicara collision ada di bagian sini nih. Collision ini zona di Barrow type. Jadi di sini nanti akan ada diakibatkan akan ada faktor-faktor seperti tekanan litostatik, tekanan batuan, lalu ada perubahan temperatur tentunya, ada ada direction pressure di situ, dan ada fluid phase. Jadi maksudnya metamorfismenya juga bisa dipengaruhi oleh fluida yang ada yang dibawa di dari oceanic tadi. Jadi kondisi metamorfism pada kolisi itu ada di bagian sini ya, di barrel type. Nanti tinggal dicocokkan saja dengan facies metamorfismnya apa saja. Nah, kalau kita bicara kontak metamorfism atau ya abu kumala dekat-dekat, ini kan berarti zona yang relatif low pressure dengan high temperature ya. Ini mungkin di di dekat-dekat tubuh intrusi seperti itu, dan sifatnya sih tidak terlalu regional juga. Nah, ini adalah struktur deformasi yang terjadi. Ini sebenarnya gambarnya kurang representatif juga. Yang jelas ketika kita berbicara kolisi, berarti akan ada kontinen versus kontinen atau kontinen versus island arc, dengan hadirnya juga prisma akresi. Nanti akan ada endapan molasnya mungkin ya, lalu nanti juga ada suturnya, di situ kita berbahas. Oke, mungkin untuk bagian orogenesa itu saya sudah cukupkan sampai bagian sini. Silakan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dan akan dibahas di pekan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.